Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Nek, mau nanya. Nenek kan selalu bilang sama untuk selalu berbakti sama orang tua. Nah Nek, pertanyaan gimana kalau anaknya ini sudah berusaha banget untuk mencoba selalu berbakti sama orang tua, tapi orang tuanya tuh selalu merasa kurang gitu Nek. Selalu merasa apa yang diberikan sama anak itu nggak pernah bikin mereka puas. Nah, apa sih Nek buktinya supaya si anak ini bisa kasih bukti gitu ke orang tuanya bahwa dia sudah berusaha untuk berbakti ke orang tuanya, sudah berusaha untuk memberikan apapun yang orang tuanya minta, selalu diusahakan. Buktinya apa sih Nek supaya orang tuanya tahu nih bahwa anaknya sudah berbakti? Itu aja Nek. Terima kasih Nenek, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Baik, nah di studio juga sudah hadir nih jamaah dari Ilmu Al-Quran Jakarta. Nah, dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Nah, Ma, ini ada anak bertanya pada bapaknya. Oke. Untuk apa berlapar-lapar puasa? Iya. Ingin membuktikan bukti nyata bakti anak pada orang tua itu seperti apa, Ma? Bahkan bisa dilihat bahwa kamu telah menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, soleha. Nah, bukti nyatanya itu apa? Dalam bentuk seperti apa yang bisa kita lihat, Ma? Ya, silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Siapapun yang namanya anak, saya walaupun nenek-nenek tetap aja kata emak saya mah anak. Anak. Siapapun yang namanya anak pasti berhutang budi kepada orang tuanya. Betul apa betul? Betul. Semua berhutang budi. Anda bayangkan. Dari dalam kandungan, melahirkan, menyusui, mendidik, membesarkan, mengarahkannya, membiayai, memperhatikan, mendoakan. Masya Allah. Yang namanya anak pasti semuanya punya hutang budi. Begitu perlunya seorang anak berbakti kepada orang tuanya sehingga dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quran bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Contoh dalam An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Habis nyembah Allah berbuat baik kepada orang tua. Seperti di dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidihi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Aku wasiatkan kepada segenap manusia
agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Menyusukan kalian selama 2 tahun, bersyukur kepadaku, kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Tuh, habis syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua. Masya Allah. Kenapa? Bersyukur kepada Allah, langsung bersyukur kepada orang tua. Karena orang tua wasilah yang menyebabkan kita lahir dalam dunia. Tanpa orang tua, kita kan tidak keluar di belahan batu. Tapi lahir dari orang tua kita. Dikandung oleh ibu kita. Kemudian dilahirkan oleh ibu kita. Disusukan oleh ibu kita. Makanya bakti sama ibu melebihi bakti sama ayah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya bertanya. Siapa orang yang harus dimuliakan? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ayahmu? Kenapa? Ada 3 pekerjaan yang ibu bisa mengerjakan, ayah tidak. Mengandung, melahirkan, menyusui. Masya Allah, luar biasa. Namun dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang namanya orang tua diberikan perasaan kasih sayang kepada anak-anak kita. Sayang banget. Mau bagaimana tuh anak, mau hitam, mau putih, lucu. Mau gendut, mau kurus, lucu. Mau belok, mau sipit, lucu. Masya Allah, bayi. Menyenangkan kita. Masya Allah. Makanya kalau orang Sunda, anak laki-laki dibilangnya Asep, anak perempuan dibilangnya Eis. Asep itu dari kasep. Kasep itu ganteng bener. Mau ideng, mau putih, mau kurus, mau gendut. Tetap ya, Sep, Asep. Kata kita emangnya mah kasep. Kata orang jelek mah emang gue pikirin. Cewek, gelis, Eis. Karena kita selalu melihat anak kita tuh paling gelis dibandingkan yang lain. Ditakdirkan oleh Allah punya rasa sayang. Kita orang tua rela mengorbankan segala-galanya demi anak yang tercinta. Bayangkan, punya makanan cuma segitu-gitunya. Anak belum makan, kita tahu anak doyan. Kadang-kadang kita cuma dengan ludah doang ngeliatin, padahal pengen. Makan sayang, makan mamah udah, padahal mah belum. Belum, padahal mah. Itu orang tua. Kita orang tua rela tidak mengenakan pakaian keren, yang penting anak keren. Kita orang tua rela tidak mengenakan perhiasan, yang penting anak sarjana. Betapa kita orang tua rela mengorbankan segala-galanya demi anak tercinta. Sayangnya kita kepada anak-anak, Masya Allah, kadang-kadang kita salah didik sama anak-anak. Anak lari di tengah rumah, jedot, palanya kena pojokan meja. Ih, anak nangis, nakal nih meja, anak kita yang salah lari. Saking sayangnya sama anak. Masya Allah, bagaimana yang namanya anak harus bakti sama orang tua. Suatu ketika ada seorang laki-laki sahabat Rasulullah SAW, dia mengatakan, dia ini selalu berbuat baik sama ibunya, baik, semua kebaikan dia lakukan. Bertemulah dengan Rasulullah SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, saya selalu berbuat baik sama ibu saya memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, memperhatikan. Tidak pernah membuat ibu saya sedih. Kata Rasulullah, itu belum membalas satu tarikan ketika ibumu melahirkanmu. Bayangkan, yang namanya seorang ibu melahirkan anak itu setengah mati, ada yang mati beneran. Ya Allah. Kebaikan si anak kepada ibunya selama ini, Rasul mengatakan belum membalas walaupun hanya satu tarikan ketika ibu kalian melahirkan kalian. Ada lagi seorang sahabat, dia bertanya, ya Rasulullah, saya ini kalau ibu saya sudah lumpuh, kemana-mana digendong ibu saya, disuapin sama saya, tidak pernah bermuka masam di hadapan dia. Saya punya uang gaji sebagian diberikan kepada ibu saya, menyenangkan dia. Apakah saya sudah membalas kebaikan ibu saya? Rasul mengatakan belum. Walaupun hanya satu tarikan napas ketika ibu Anda melahirkan Anda. Bayangkan betapa rela seorang ibu kehilangan nyawa, yang penting anaknya lahir dengan selamat. Betapa kita seorang ibu rela mengorbankan segala-galanya, pala dibikin kaki, kaki dibikin pala, demi menyenangkan anak-anak kita. Udah gak mikir harus minjem kemana, yang penting anak kita bahagia. Makanya Rasul mengatakan, ridhollah pi ridhol walidain, suhtullah pi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Biar Allah ridho dengan kita, jangan membuat orang tua kita tidak ridho, tapi jadikan orang tua ridho kepada kita agar Allah pun ridho dengan kita. Amin. Semoga Allah ridho dengan
apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, karena yang paling penting adalah ridho dari orang tua dulu ya. Ya. Jadi kita, kelakuan kita, ngomong kita, sikap kita yang harus membuat orang tua kita ridho. Kalau orang tua kita sudah ridho, maka Allah pun akan ridho. Sekali lagi mudah-mudahan orang tua kita ridho sama apa yang kita lakukan, sehingga Allah pun akan ridho apa sama dengan yang kita lakukan di dunia ini. Oke jamaah, jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Silakan Mah, dilanjutkan kembali. Jadi bagaimana yang namanya anak baktinya kepada orang tua? Buktinya. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, begitu banyaknya kebaikan orang tua kepada anak, begitu banyaknya jasa orang tua kepada anak, anak yang manapun tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kecuali seandainya dalam tanda kutip orang tuanya menjadi budak belian ditahan oleh seseorang, anaknya memerdekakan, itulah yang bisa membalas kebaikan orang tuanya. Namun hari gini gitu loh. Iya. Kan perbudakan sudah tidak ada. Gak ada mah. Artinya kalau kita lihat hadis ini, gak bakal satu anak pun bisa membalas kebaikan orang tuanya. Karena udah gak ada perbudakan. Iya. Jadi caranya bagaimana kita bakti sama orang tua? Kenapa susah? Banyak panduannya kok. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Habis nyembah Allah, bakti sama orang tua. Kalau serumah dengan orang tua, baik sendiri maupun dua-dua tinggal di rumah kita, jangan berkata jangan berkata kasar, jangan muka merengut, muka yang masam, tapi berkata dengan yang baik dan mulia. Masya Allah, kalau udah tua, nenek-nenek kan sensi. Kadang-kadang anak ngomelin anaknya, kita tersinggung. Sensitif ya mah. Makanya hati-hati bicara depan orang tua kalian. Karena sensinya tadi harus penuh pengertian. Kata Allah dalam ayat ini, kalau orang tua kalian sendiri tinggal di rumah kalian atau dua-dua tinggal di rumah kalian, harus berbuat baik. Bersyukur kalau Anda masih memiliki orang tua di rumah Anda. Apalagi serumah, keberkahan akan datang melanda rumah tangga Anda. Bersyukur kalau Anda masih memiliki orang tua. Walaupun berbeda kota, misalnya saja dalam tanda kutip. Ya. Anda masih bisa video call, SMS-an, WA-an, teleponan. Anda masih bisa kirimin duit buat beli makanan yang dia suka. Apalagi kalau Anda punya orang tua masih dekat rumah kita. Tiap kita punya makanan apapun berikan kepada dia. Perhatikan kebutuhan dia. Ini pintu surga buat kita. Rasul pun mengatakan pintu surga yang paling luas, pintu yang di tengah, pintu birrul walidain. Jangan pelit sama orang tua. Karena tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya ini punya harta dan punya anak. Datanglah orang tua saya meminta harta saya. Rasul mengatakan, dirimu dan semua hartamu milik orang tuamu. Maksudnya apa? Kalian anak laki-laki punya harta seperti ini, penghasilan seperti ini, gara-gara orang tuanya mendidik, mengarahkan, menyekolahkan. Tanpa itu kalian tidak punya apa-apa. Makanya kalau kita bakti sama orang tua, Masya Allah, luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita. Keberkahan. Jangan jadi simalin kundang. Jangan jadi alqomah yang lebih mencintai istri kalian ketimbang orang tua kalian. Jangan kacang lupa dengan kulitnya. Anda lihat sejarah simalin kundang dikutuk jadi batu. Batu. Yang namanya alqomah sampai sakaratul maut tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Ibunya tidak ridho dengan susu yang diminum oleh alqomah. Karena alqomah lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya. Makanya jaga perasaan orang tua Anda. Bahkan dalam ayat Al-Baqarah 215. Kalau anak laki-laki punya penghasilan, yang pertama dikasihkan emaknya. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Apakah yang terbaik berikan kepada orang tua kalian?
keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin. Saking yang namanya anak laki-laki wajib memperhatikan ibunya. Ketika kita masih muda, anak-anak kecil kita yang gagah perkasa nyari duit buat makan, buat jajan, buat sekolah, buat pakaian, buat apa yang kalian suka. Orang tua layu. Hidup ini kan berfluktuasi gantian. Iya, mah. Ibarat udah berputar, anak gagah kuat, penghasilannya banyak, emaknya tidak punya penghasilan. Pada saat itu setelah anak laki-laki kita ini membiayai bininya, anaknya, kewajiban yang pertama kata Allah kepada emaknya. Gitu. Bukan kepada nafkah, bukan kepada istri dan anak-anaknya dulu, mah. Karena tadi bilang, anaknya, istrinya, lalu kepada emaknya. Oh iya, oke, siap. Oke? Jelas, mah, jelas ya. Masya Allah ya, Maya. Untuk keseharian sekarang sih insya Allah ya, Mah. Zara lihat ada banyak banget bakti-bakti ataupun budi pekerti yang baik kepada orang tua. Tapi sebaliknya juga ada ya, Mah. Yang cuman gara-gara hal sepele nekat membunuh orang tuanya. Setan eta Ya teh. Allah. Karena setan mengajak manusia masuk neraka biar nemenin dia nanti dia milik kiamah. Na'udzubillah min dzalik. Di akhirat nanti. Iya, berbakti kepada orang tua apakah termasuk menyetujui jodoh yang diberikan kepada dari orang tua kita kepada kita, Pak? Kalau seandainya yang mau nikah itu kita, orang tua menjodohkan kita, kalau sesuai aturan agama, ambil. Tidak ada orang tua yang ingin menyengsarakan anaknya. Semua orang tua normal pengen membahagiakan anak-anaknya. Kecuali kalau pilihan orang tua tadi agamanya nggak bener, sholat juga kagak. Cuma dunia yang dilihat kaya, pangkat, jabatan, tenar, kemudian juga turunan orang kaya, turunan Raden. Orang tua pilihannya ini, kita wajib menolaknya. Tidak durhaka, tidak. Karena agama lebih dahulu daripada orang tua. Salasun man kunna fihi wajada halawatan minal iman. Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi orang yang benar-benar lezat manisnya iman, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Ya. Oke, selama itu baik sesuai dengan kriteria agama. Betul. Tapi anak tidak mencintai calon yang diberikan kepada orang tuanya. Yakinkan di hati, pernikahan tidak wajib disertai dengan cinta, tapi dengan agama. Cinta bisa tumbuh setelah dan pernikahan. Buktinya 8 tahun pacaran, begitu nikah 3 bulan cerai. Dijodohin seumur hidup nenek-nenek aki-aki hidup mereka. Ada banyak, Pak. Jadi nyari cinta setelah adanya pernikahan. Oke. Jadi pelajaran juga nih ya, yang masih jadi anak ketika diberikan calon buat jodohnya. Dilihat dulu. Dilihat dulu. Tapi begini, kalau itu yang Bapak maksudkan. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan menyembelih putranya Ismail, nggak langsung disembelih. Pandur madataro. Bagaimana pendapatmu? Kenapa yang disembelih anaknya? Jadi maksudnya apa? Ayat ini Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita orang tua akan melakukan sesuatu kepada anak kita, walaupun dia darah daging kita, walaupun dia turunan kita, tapi tetap punya hati dan perasaan. Hargai mereka. Pandur madataro. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Begitu caranya. Diajak berdiskusi dan bermusyawarah. Berdiskusi. Mah, nanti kita lanjutin lagi boleh ya? Mangga. Mah? Nah, jamaah yang ada di studio pasti pada pengen nanya sama Mama ya? Bener kan? Nah, tapi nanti dulu kita lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Untuk itu jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Di sini aja di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Iya. Silakan, siapa yang mau bertanya kepada Mama? Berdiri. Berbakti kepada kedua orang tua. Silahkan. Sudah nyala, sudah, silakan. Masa diketok bukan pintu. Diketok ntar punya rumah keluar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sylvia. Galau mah, Ada apa? bagaimana bakti seorang anak perempuan yang sudah menikah kepada orang tuanya? Oke. Dan mana yang lebih
Diutamakan. diutamakan? Bakti kepada suami atau bakti kepada orang tua? Wah, udah siap-siap nih. Terima kasih, Ma. Oke Sylvia. Islam mengajarkan tunkahul mar'ata li arba'in limaliha. Wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, wali kabidati dini taribat yaminika. Nikah dia orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama, karena ambil yang paling baik agamanya. Islam mengajarkan seorang anak laki-laki baktinya sama ibunya. Seorang anak perempuan surganya ada di suaminya. Sylvia nanya, Iya, Ma. kalau anak perempuan ini sudah menikah, siapa yang harus dia bakti? Karena ketika kalian anak perempuan nikah, ada ijab kabul. Ijab kalimat dari wali perempuan. Saya nikahkan engkau dengan anak saya Sylvia binti Anu mas kalian sekian tunai ditarik. Saya terima nikahnya Sylvia binti Anu mas kalian sekian tunai. Ketika ada ijab dikabul oleh calon mempelai laki-laki langsung jadi suaminya. Saat itu tanggung jawab seorang ayah dipindahkan kepada suaminya. Makanya semuanya berpindah. Itulah kenapa ridhonya suami, ridhonya Allah bagi perempuan yang sudah menikah. Sementara dalam ayat-ayat yang sekian banyak yang Mas sampaikan, ridhonya Allah di atas ridho orang tua. Sylvia nanya, kalau perempuan sudah menikah, siapa yang dahulukan, suami atau emak? Makanya nikahnya dengan laki-laki yang ngerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau suami Anda mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, dia tahu bakti sama orang tua wajib, pasti suami tadi bilang, "Hayu ke rumah emak." Iya. Tengokin dan. Diajak. Tengokin, nih mak buat ke dokter. Nih mak buat beli obat. Nih mak buat betulin genteng bocor. Nih mak dibeliin mobil. Nih mak haji. Nih mak buat umroh. Nih mak buat pembantu. Tuh. Makanya nyari suami yang ngerti agama. Tetap kita bakti sama suami. Tapi bakti sama orang tua. Gara-gara suami kita ngerti agama. Tidak akan diabaikan. Baik, Begitu bagaimana? Sylvia ya. Sylvia. Sylvia? Baik, Ma. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terus bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya yang sudah menikah bagaimana? Kan udah mama jawab. Harus dijelasin. Ayo sebelum nikah pasti sudah nikah. Yang Kalau sudah nikah, kita kan punya suami yang ngerti agama. Pengamalan agamanya baik. Suami yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik pasti bilang, "Hayo Sophia, kita ke rumah emak, tengokin. Nih duit buat emak, nih duit buat emak beli beras, nih buat emak beli sembako, nih emak beliin ayam." Jadi kita tetap bakti sama suami dan kita tetap bakti sama orang tua karena suami kita mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Oke? Berarti yang Mengerti yang diutamakannya, aku Mak? maksud? Baik, terima diutamakan. kasih. Ma. Dua-duanya diutamakan. Dua-duanya kan sama. Kita tetap bakti sama suami. Tapi suami karena ngerti agama memerintahkan kita, yuk bakti sama ibumu begitu. Iya, oke. Dua-duanya kebagian. Oke? Suami juga tidak egois ya Maya. Iya, karena ngerti agama. Di agama. Oke. Rasional. Baik Sylvia, Kami sudah ya. Baik, terima kasih, Ma. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada anak yang ingin memberangkatkan haji kedua orang tuanya, tapi dia belum berangkat haji, itu bagaimana? Nggak apa-apa, Mah? Gak masalah. Oh, nggak masalah. Kita berpikir begini. Saya ada rezeki, memang walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabilan. Diwajibkan haji bagi yang istata'a. Ini anak punya duit, tapi kita berpikir kebanyakan orang meninggalkan nenek-nenek dulu, aki-aki dulu. Saya masih muda. Biar dia emak dulu berangkat, bapak dulu berangkat, saya nanti kena rezeki lagi. Insya Allah Rasul mengatakan segera ta'ajjalu ila haji fa inna ahadakum la yadri ma yaridahu. Segera kamu tunaikan ibadah haji, tidak seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi. Rasul mengatakan, siapapun yang berangkat haji niatnya karena Allah, maka ongkosnya diganti dengan yang lebih banyak. Tidak ada haji yang bangkrut. Oke. Ikhlas Intinya karena- walaupun tuh anak belum berangkat haji, nggak apa-apa lah. Boleh, kedua orang tua. karena kita berpikir kita punya duit gara-gara emak kita, gara-gara bapak kita berangkatin haji. Karena yang kebanyakan, maaf dalam tanda kutip, yang mati duluan kan aki-aki ini. Walaupun yang muda ada yang mati kan. Iya benar. Tapi kita udah orang tua dulu dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Tapi taala. menjadi kesempatan terakhirnya kan. Betul. Insya Allah ketika kita mendahulukan orang tua, maka Allah juga akan terus ingat sama kita ya, Maya. Betul. Seiring. Oke, dari Sylvia, pertanyaan berikutnya silakan. Siapa yang mau bertanya? Berdiri, mangga. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dimasukin deket dagu aja. Iya. Ini udah. Udah iya dong. Kenalin mah, Vina dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke Vina, Galau mah. ada apa Vina? Mah, Vina kan sebagai anak nih, punya orang tua, khususnya ibu, itu masih percaya akan hal mistis atau magic. Pertanyaan Vina, bagaimana seharusnya Vina sebagai anak untuk mengingatkan orang tua, sedangkan orang tua itu sulit untuk diingatkan. Oke. Dan setelah diingatkan itu kayak suka marah-marah, terus ngajak berantem kayak gitu. Dan akhirnya Vina kayak ya udah dibiarin aja gitu, diem aja cukup doa. Oke. Kira-kira Vina sebagai anak ketika melihat orang tua seperti itu durhaka tidak? Oke. Terima kasih mah. Mangga Vina dan yang lain. Ini nyata di negeri kita. Sampai detik ini masih banyak yang melakukan ini. Ini adalah kesyirikan sayang. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. An-Nisa ayat 48. Bagaimana caranya? Kita lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, emak kita, bapak kita di panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Caranya bagaimana? Kita ngomong nasihatin perlahan-lahan. Ternyata galakan dia. Iya, namanya juga Lu anak kecil tahu apa loh? Gue nih. Biasanya kan suka rada galak tuh mama yang begitu. Ya. Rasa gue paling benar. Usia. Udah. Belum cukup hanya dengan doa. Mama yakin Vin, orang tua manapun punya orang yang disegani. Punya orang yang berwibawa buat dirinya. Cari misalnya kakaknya, adiknya, encingnya, temennya, sahabatnya. Kita samperin mereka, kita ngomong. Iya. Tolong, nih emak saya begini kelakuannya. Kalau saya ngomong dia nggak terima. Tolong nasihatin ya. Tapi bilang jangan kayak kata saya. Oh iya. Banyak yang mempan sayang. Kalau hanya dengan doa belum cukup. Rasulullah mengatakan, kalau kalian melihat ada dosa dan kemaksiatan di sekitar kalian, maka hadapi dengan tangan kekuatan, kekuasaan. Tidak bisa dengan mulut nasihatin, tidak bisa baru dengan hati. Hati itu selama-lamanya iman. Selama kita masih punya power, punya kemampuan, punya kekuatan, emak kita ada orang yang dia segani oleh dia, datangin mereka. Perlahan-lahan kita bicara, kemudian insya Allah ada perubahan. Karena memang kenyataan sampai detik ini yang percaya dengan kejawen masih banyak. Ini tugas kita rame-rame. Insya Allah kalau kerja sama, insya Allah lama-kelamaan menipis. Mereka tidak meyakini lagi yang seperti ini. Amin. Apa yang Pina tanyakan, kejadian di masyarakat sampai detik ini sangat banyak. Ini tugas kita, hati-hati ya. Jangan sampai terbawa syirik untuk anaknya diiiki. Jadi ngerti tentang hukum agama, robah deh. Oleh kita, tidak cukup hanya dengan hati, dengan tangan, dengan mulut, nasihatin perlahan-lahan. Gitu. Baik. Sudah jelas ya Vina? Mama, nanti kita lanjutkan lagi ya Ma ya. Ya. Kalau boleh ya Ma. Masih boleh kan Ma? Mangga. Masya Allah. Masya Allah, nanti semuanya nanya, tunggu dulu ya. Kita akan lihat dulu yang melewat berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana. Di sini aja, di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Oke, setelah Vina. Silakan Ada siapa? Pandu Inata. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Putri dari IKI Jakarta. Mangga. Galau Ma. Ada apa Putri? Jadi gini Ma, mungkin kami nih sebagai anak ya yang semakin beranjaknya usia gitu. Kenyataannya kami tuh mungkin lebih aktif di kegiatan luar gitu. Jadi jarang di rumah gitu. Sedangkan kan seharusnya ya kodratnya sebagai anak apalagi belum berkeluarga harusnya lebih sering di rumah mungkin kayak gitu. Jadi mungkin ada nggak Mah mungkin yang lebih utama gitu selain berkata baik kepada orang tua, selain memperlakukan keduanya dengan baik, ada nggak yang lebih utama sebagai
amalan-amalannya. Mungkin seperti itu. Saran Mama Putri yang terbaik. Kualitas pertemuan kita dengan orang tua ditingkatkan kualitasnya. Walaupun lama sekian jam dalam sehari, kalau tidak berkualitas, angguran berantem ketemu orang tua, ribut, buat apa? Ya Allah. Jadi kualitas pertemuan kalian ditingkatkan, mana yang mamah kalian suka, mana yang tidak suka. Senangkan hati beliau, misalnya anak cewek. Mama hari ini mau masak apa? Biar Putri yang ke pasar, catat. Atau Mama mau dibonceng yuk motor sama Putri, misalnya. Ternyata mamahnya tuh kayak mamah tuh Put. Kalau belanja sekalian brok di kulkas penuhin. Langsung. Tanya nih, Mama mau masak apa hari ini? Bahannya apa-apa? Keluar dari kulkas. Mah diapain nih mah? Diginiin. Udah Putri yang ngerjain. Mama yakin Mama Putri akan menyukainya perempuan yang seperti ini. Jadi bukan hanya waktunya yang dipanjangin tapi tidak berkualitas dan berantem. Mendingan tetap kita bisa keluar, bisa beradaptasi dengan teman-teman, bisa bersosialisasi, nambah ilmu di luar, nambah pergaulan, nambah teman, tapi kualitas dengan ibu kita pun tetap ditingkatkan. Jadi kualitas yang kita jaga bukan hanya waktu, tapi saran Mama, kembali lihat bagaimana orang tua Anda. Kalau orang tua Anda aktivis, ya Anda juga aktivis pasti dong, nurunin dari emaknya. Ya. Kalau orang tua Anda tukang berorganisasi, Anda pun jadi berorganisasi di luar sana. Banyak bergaul, bersosialisasi, Anda pun bergaul di sana. Atau bergabung dengan sosialisasi mama Anda. Iya. Urusin anak yatim, fakir miskin, nyekolahin kaum duafa. Bergabung di situ. Harus bagaimana Mama? Saya yakin Mama Anda bangga. Ini loh Putri anakku jengono gitu. Bersinergi Bener nggak, dengan Put? orang tua ya. Baik, terima kasih banyak. Ya. Iya. Jelas Putri ya? Ya, jelas, Masya insya Allah. Putri kalau boleh tahu sibuk apa sih Putri? Enggak dong. Ya sih, seneng aja ikut berbagai organisasi di kampus. Insya Allah. Aktivis berarti Mbak ya. Setahu Mama, kalau semenjak zaman sekolah, zaman kuliah jadi pimpinan organisasi, Ya. bergabung di sini, bergabung. Ini adalah latihan. Nanti di masyarakat, Mama doain jadi pemimpin yang hebat. di Amin. masa yang akan datang. Ini modal yang harus kita miliki. Ya. Terima kasih banyak, Ma'am. Amin. Semoga menjadi tokoh yang amanah ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi pejabat yang bermartabat. Iya. Amin. Amin. Banyak, Ma. Iya. Masya Allah. Mah. Yang harusnya remaja nih yang begini. Iya, Mah. Bukan yang diajak sini. Enggak. Enggak. Ngajakkan jadi apa-apa begini. Semangat. Ayo bekerja di luar. Yang penting jangan buang waktu. Waktu tidak akan kembali sampai datang hari kiamat. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi kita yang ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Oke Putri? Oke. Kualitas yang baik bersama orang tua tuh yang seperti apa sih, Ma, yang kita Misalnya, Ma. kita dengan orang tua ngobrol, diskusi tentang masalah kita di luar, kita berorganisasi ada masalah apa. Ya. Mama, kalau selama ini Mama bagaimana sih hadapinya? Dia akan senang, dia ceritakan pengalaman-pengalaman dia. Mama minta ilmunya dong, terus kita misalnya bawa pulpen, bawa buku catat. Apalagi Mah takut Putri lupa. Mereka bangga, aduh anakku kayak aku nih keren. Begitu Put, bangga jadi orang tua. Iya, Masya percuma Allah. juga kalau kuantitasnya banyak, pertemuannya banyak gitu kan. Tapi sekali ketemu nggak ngapa-ngapain. Handphone satu. Ngapain? Iya, Malah buat jadi apa? berantem, Malah saling ada salah apa-apanya. menyalahkan gitu. Iya, baik. Mah, jadi Zara ingat salah satu kisah nih, Mah. Zara pernah dengar. Jadi ada seorang ibu yang sudah memiliki anak-anaknya, namun beliau sudah pisah dari suaminya. Nah, orang tuanya itu selalu meminta uang terus kepada sang ibu ini, sedangkan dia harus berjuang juga hidup ya. Tapi keluar kata-katanya, oh orang nggak berbakti sama orang tua. Bagaimana nih, Mah, tanggapan Mama? Kan orang tidak sama. Iya, Mah. Ada orang tua yang rela berjuang, berkorban segala-galanya demi kebahagiaan anak. Ada orang tua yang berpikiran, anak wajib bakti sama orang tua. Caranya bagaimana? Balas dong. Dulu Mama kan kebeliin segala macam buat kamu. Ya. Sekarang kamu punya duit, balas dong. Itu orang tua nggak tahu diri. Harusnya kita jadi orang tua lihat kondisi anak mantu kita. Apalagi anak kita bercerai single parent kan? Iya, Mah. Ya berjuang sih. Kalau perlu kita yang biayain hidup mereka, yang nyekoleh anak mereka. Kalau perlu kita modalin mereka, kita bantu kerjaan mereka, bukan kita ngerong-ngerong mereka. Kecuali dalam tanda kutip. Kalau anak kita orang yang kaya raya, Kecuali. itu beda. Beda lagi Iya. kasusnya. Masya Allah, baiklah Mah. Hari ini tentunya terima kasih banyak tausiahnya ya Mah ya. Alhamdulillah jamaah.
ilmu kita nambah lagi nih hari ini. Diingetin nih kita sama mama untuk terus berbakti dalam bukti nyata di dunia ini kepada orang tua kita. Jangan hanya mungkin kata-kata yang baik saja, perbuatan yang baik saja, tapi utamakanlah orang tua nomor satu. Maka insya Allah Allah juga akan mengutamakan kita di dunia ini. Dan tentunya Rasulullah juga menyampaikan bahwa ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Untuk itu kita berdoa yuk, jangan sampai orang tua kita murka kepada kita. Silakan Mama. Anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika li karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami diberikan oleh-Mu ya Allah orang tua yang baik, orang tua yang punya kemampuan, punya kekuatan, diberikan apakah oleh-Mu ya Allah agar membiayai kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kami ya Allah. Karena kami lahir dari keluarga baik-baik, lahir dari keluarga muslim, di mana mereka mengarahkan kami untuk beragama dengan baik. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur dengan segala nikmat karunia yang Kau limpahkan kepada kami yang tidak terhitung banyaknya ya Allah. Namun ya Allah, seandainya saja masih ada anak yang tidak bersyukur kepada orang tuanya, sebagaimana perintah-Mu ya Allah, sadarkan mereka bahwa orang tua merupakan wasilah kedatangan kami ke alam dunia, agar mereka berbakti kepada mereka, karena tanpa mereka kita tidak akan lahir ke alam dunia ya Allah. Kami tahu Rasulullah mengatakan ridallah fi ridal waidan, suhtullah fi sutil waidan. Jadikan kami, setiap sikap kami, kalimat kami, perilaku kami menjadikan orang tua kami ridho, sehingga Engkau ridho kepada kami, tentu dengan bimbingan dari-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mama buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Nabawi terima kasih. Dan terima kasih jamaah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.